Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ustaz berharap dan kita semua berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini Ustaz Arifin bisa membersamai kalian kembali. Kita akan belajar bersama hari ini dan mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar, semangat menuntut ilmu karena semua itu adalah ibadah untuk kita semua dan mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua yang Ustaz cintai, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, untuk muatan pelajaran PPKN KD 3.4 pembelajaran kedua. Silakan disiapkan buku bahan belajar daring dan alat tulis serta buku lainnya sehingga kalian belajar bisa fokus dan bisa memperhatikan video dari Ustaz Arifin dengan sebaik-baiknya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, nanti kita belajar tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang pakaian adat, ya, keragaman pakaian adat. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang keragaman kesenian daerah yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang keberagaman rumah adat di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan dan terdiri atas 34 provinsi. Kondisi tersebut menjadikan tiap-tiap provinsi memiliki rumah adat dengan ciri khas dan keunikan masing-masing. Nah, rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Nah, sebagai contoh, Ustadz akan memberikan beberapa contoh keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Rumoh Aceh. Nah, kita lihat gambarnya ini. Rumoh Aceh berasal dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, apa saja keunikan dari Rumoh Aceh? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, tangga di bagian depan rumah itu jumlahnya ganjil. Nah, karena rumahnya panggung ya, jadi ada tangga. Nah, itu jumlahnya ganjil. Kemudian yang selanjutnya, tinggi rumah tersebut antara 2,5 meter sampai 3 meter. Cukup tinggi ya. Kemudian yang berikutnya, dinding rumah itu dari kayu. Jadi dindingnya itu dari kayu dan ada hiasan lukisan. Kemudian atapnya terbuat dari rumbia. Rumbia itu dari daunnya ya, daun pohon rumbia, ya, tumbuhan rumbia itu digunakan sebagai atap rumahnya. Kemudian lantainya itu menggunakan bambu. Nah, kemudian keunikan yang terakhir, pintunya itu lebih pendek. Ukurannya antara 1,2 sampai 1,5 meter. Nah, ini mengandung makna apa? Supaya ketika ada tamu datang itu diharapkan bisa memberi salam dan memberi penghormatan kepada pemilik rumah. Nah, itulah keunikan dari Rumoh Aceh, rumah adat yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat keunikan dari rumah gadang. Nah, kalau rumah gadang mungkin tidak asing bagi kita semua ya. Nah, kita lihat. Nah, ini rumah gadang. Dari mana asalnya? Nah, dari Sumatera Barat. Apa saja keunikannya? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, nah, atapnya itu terbuat dari ijuk. Ijuk itu diambil dari bagian tumbuhan aren ya, bagian tumbuhan aren. Nah, itu ada ijuk. Nah, bentuknya seperti tanduk kerbau. Seperti tanduk kerbau ya, bentuk atapnya itu. Kemudian berbentuk persegi panjang ya. Jadi rumahnya itu bentuknya persegi panjang dan ada 5 pilar. Ya,
Ada 5 pilar atau 5 tiang utama yang berjejer, ya, yang berjejer secara rapi. Itu ada 5 pilar yang berjejer. Kemudian ukirannya, jadi rumah gadang ini ada hiasan berupa ukiran. Biasanya temanya itu alam. Nah, kebanyakan ukirannya itu adalah yang menggambarkan tumbuhan merambat dan akar yang berdaun. Itu ya, seperti akar yang berdaun. Nah, kemudian keunikan berikutnya di depan rumah gadang, nah, kalau kita lihat di gambar itu, di depan itu ada 2 bangunan lebih kecil ya, di bagian kanan dan kiri. Nah, itu disebut rangkiang. Apa itu rangkiang? Nah, rangkiang itu fungsinya sebagai lumbung padi. Jadi untuk menyimpan hasil panenan padi, disimpan di situ di lumbung sebagai stok ya, bahan makanan. Itu ya. Nah, kemudian keunikan yang terakhir adalah rumah gadang ini meskipun sebesar itu tidak menggunakan paku untuk menyambung bangunannya ya, menyambung antar bagian itu menggunakan pasak. Ya, menggunakan pasak. Nah, itulah keunikan dari rumah gadang. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat rumah lamin. Nah, rumah lamin. Wah, ini ya, rumah lamin. Panjang sekali ya rumah lamin itu. Dari mana asalnya? Dari Kalimantan Timur. Nah, kita lihat keunikan-keunikannya. Yang pertama, rumah lamin itu rata-rata memiliki panjang sekitar 300 meter. Panjang sekali ya, Dek ya. 300 meter, lebarnya 15 meter dan tingginya 3 meter. Nah, kemudian disebut juga rumah panggung panjang karena memang sangat panjang ya. 300 meter itu panjang sekali. Bisa untuk tinggal cukup banyak keluarga ini ya. Kepala keluarga bisa tinggal dalam satu rumah panggung panjang ini. Kemudian ukiran atau gambar yang ada di rumah lamin itu ya, ini kepercayaan masyarakat adat ya, bahwa ukiran atau gambar yang ada di rumah lamin itu dipercaya bisa melindungi penghuninya dari mara bahaya. Kemudian yang berikutnya, warna khas dari rumah lamin itu kuning dan hitam. Nah, warna kuning ini melambangkan kewibawaan. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang keberagaman pakaian adat di Indonesia. Nah, nanti di subrubrik tentang keberagaman pakaian adat ini kita akan kupas beberapa keunikan pakaian adat yang ada di Nusantara. Nah, yang pertama kita akan kupas tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, kita lihat Minangkabau itu berarti dari provinsi Sumatera Barat, gitu ya. Nah, ini gambar pakaian adat wanita dari Minangkabau itu seperti itu kira-kira, gitu ya. Nah, ini orangnya sedang di depan rumah gadang ini ya. Nah, nama dari pakaian adat wanita Minangkabau ya, namanya adalah Lim Papeh Rumah Nan Gadang. Nah, apa saja bagian-bagian yang menjadikan pakaian tersebut menjadi unik? Yang pertama, ada yang disebut dengan tingkuluak. Ya, apa itu tingkuluak? Tingkuluak merupakan penutup kepala. Ya, penutup kepala yang bentuknya itu menyerupai atap rumah gadang. Coba dibandingkan ya gambar tersebut antara tingkuluaknya, penutup kepalanya dengan atap rumah gadangnya itu hampir sama bentuknya ya, menyerupai tanduk kerbau. Nah, kemudian yang kedua adalah batabue. Apa itu batabue? Nah, batabue itu baju adat ya, bajunya yang dihiasi benang emas pada bagian pinggir. Batas pinggir itu ada hiasan benang emasnya. Nah, hiasan benang emas itu disebut minsi, ya, disebut minsi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lambak. Apa itu lambak? Nah, lambak itu merupakan baju bagian bawah yang berupa kain sarung. Kain sarung, ya, ini terbuat dari tenun maupun songket, ya, tenun maupun songket. Nah, yang selanjutnya adalah perhiasan. Nah, untuk perhiasannya itu ada gelang, yang di sana dinamakan galang, dan ada kalung.
yang oleh masyarakat sana disebut dukwah, gitu ya. Nah, itulah keunikan Limpapeh Rumah Nan Gadang. Yang selanjutnya kita akan lihat keunikan pakaian adat Kalimantan Barat. Nah, ini dia, ya, Kalimantan Barat. Ini suku Dayak, berarti ya, suku Dayak. Nah, kita lihat yang pertama adalah King Baba. King Baba ini merupakan pakaian adat untuk laki-laki. Nah, King Baba namanya ya, King Baba. Nah, kemudian pakaiannya itu terbuat dari kayu apuo atau kayu ampuro. Wah, hebat ya. Jadi bahannya itu dari kayu. Nah, tentunya kayu ini hanya terdapat di sana ya, di Kalimantan. Kayu apuo di hutan Kalimantan maupun kayu ampuro ini. Nah, kemudian ada aksesoris yang melengkapi pakaian adat laki-laki King Baba ini, yaitu mandau. Mandau merupakan senjata khas suku Dayak. Jadi bentuknya seperti parang ya. Itu mandau. Kemudian ada ikat kepala. Ya, ikat kepala itu kalau kita lihat ada bulunya. Nah, bulu itu adalah bulu dari burung enggang gading ya. Bulu burung enggang gading. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah King Bibinge. King Bibinge ini merupakan pakaian adat untuk kaum perempuan. Ya, sama ya, terbuat dari kayu apuo atau ampuro. Kemudian yang membedakan untuk yang perempuan ini ada gelang atau jarat tangan yang terbuat dari akar pohon dan kalung yang terbuat dari tulang hewan. Nah, kemudian ada ikat kepala, sama ya, ikat kepalanya itu dilengkapi dengan bulu burung enggang gading. Itulah keunikan pakaian adat Kalimantan Barat. Kemudian keunikan pakaian adat Jawa Barat. Nah, kita lihat. Ya, untuk yang laki-laki, bisa dilihat ya, ada celana panjang hitam, hiasan sulaman emas di bawah. Ya, kemudian ada baju atau jas hitam, hiasan sulaman emas di ujung lengan. Kemudian saku dada dilengkapi arloji berantai emas. Kemudian ada ikat kepala yang disebut bendo, ya, bendo. Nah, kemudian untuk yang perempuan, ya, kita lihat kain batik dipadukan kebaya hitam dihiasi sulaman emas atau sulaman benang emas. Ya, kebaya dilengkapi bras warna emas. Rambut disanggul, dihiasi tusuk konde warna emas, gitu ya. Itu tadi untuk keragaman pakaian adat. Selanjutnya kita masuk pada keragaman kesenian daerah di Indonesia. Nah, setiap daerah itu memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Nah, khusus yang kita bahas hari ini adalah tentang seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Nah, tarian daerah itu biasanya menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah tertentu. Nah, tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, kita ulas beberapa tarian daerah. Nah, kita lihat gambar itu. Ustadz yakin kamu sudah tahu ini gambar tarian apa ya kira-kira? Iya, betul sekali. Ini adalah tari kecak dari Bali. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, kira-kira gambar tari apa ya ini ya? Bisa ditebak? Iya, benar sekali. Tari piring dari Sumatera Barat. Jadi membawa piring gitu ya. Wah, harus hati-hati nih. Salah-salah bisa pecah nanti piringnya, jatuh ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat, wah, ini pasti mudah sekali ditebak ya, karena bentuknya seperti burung merak. Ya, ini adalah tari merak dari Jawa Barat. Nah, itulah anak-anakku. Berikutnya kita masuk pada penugasan untuk hari ini. Nah, yang pertama, silakan pelajari BBD dan saksikan video pembelajaran dengan seksama. Ya, setelah itu kalian bisa melanjutkan dengan
mengerjakan aktivitas siswa di buku bahan belajar daring atau BBD. Selesai mengerjakan aktivitas siswa, dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal pengayaan di buku BBD. Ya, ada soal pengayaan, silakan dikerjakan. Yang terakhir, setelah selesai semua, kalian bisa mengisi lembar capaian pemahaman siswa atau LCPM. Nah, itulah anak-anakku belajar kita hari ini. Jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan bermanfaat, dan Ustadz minta maaf jika ada kekurangan. Jika kalian masih kurang paham, bisa menghubungi Ustadz Arifin secara langsung. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.